Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delia Paramita dengan NIM D 600210122 dengan rekan saya Dana Jaya Widodo dengan NIM D 600210123 dan Fawaz Adam Fatul Isa dengan NIM D 600210124. Di sini kami akan menyampaikan materi penelitian operasional 2 dengan materi antrian beserta soal dan penyelesaiannya. Pengertian dari antrian. Antrian sendiri merupakan suatu fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Fenomena tersebut terjadi disebabkan oleh terdapat banyak pelanggan yang ingin dilayani sedangkan jumlah pelayanan sangat terbatas. Misalnya seperti antrian di pom bensin, antrian di ATM, antrian pada teller sebuah bank, dan lain-lain sebagainya. Fenomena ini juga merupakan hasil langsung dari keacakan dalam operasi sarana pelayanan secara umum. Kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan tidak diketahui sebelumnya. Karena jika bisa diketahui pengoperasian sarana tersebut, maka dapat dijadwalkan sedemikian rupa. Sehingga hal ini akan sepenuhnya menghasilkan keharusan untuk menunggu atau mengantri. Model keputusan antrian sendiri dibedakan menjadi dua model, yaitu ada model biaya dan model tingkat aspirasi. Model biaya dalam antrian yaitu berusaha menyeimbangkan biaya menunggu dengan biaya kenaikan tingkat pelayanan yang saling bertentangan. Apabila tingkat pelayanan meningkat, sedangkan biaya waktu menurun. Tingkat pelayanan optimum terjadi ketika jumlah kedua biaya tersebut minimum. Sedangkan model tingkat aspirasi tersebut yaitu lebih memanfaatkan karakteristik yang terdapat dalam sistem untuk memutuskan nilai-nilai optimum dan parameter perancangan. Optimasi dipandang dalam arti yaitu untuk memenuhi tingkat aspirasi tertentu yang ditentukan oleh pengambil keputusan. Untuk kasusnya seperti di mana sulit untuk mengestimasi parameter biaya, yaitu dengan menggunakan tingkat aspirasi dan terminologi. N yaitu jumlah pelanggan dalam sistem, PN probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem, lambda jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu, jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan PO probabilitas tidak ada pelanggan, P yaitu tingkat intensitas fasilitas pelayanan, LS jumlah rata-rata pelanggan, dan LG yaitu jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian, WS waktu rata-rata dalam sistem, WH waktu rata-rata selama menunggu dalam antrian, 1 per mu sama dengan waktu rata-rata pelayanan 1 per lambda yaitu waktu rata-rata antar kedatangan. Model MMI. Karakteristik yang pertama yaitu tingkat intensitas fasilitas pelayanan, disebut juga tingkat kegunaan fasilitas yaitu dengan simbol P, adalah hasil bagi antara laju kedatangan dan laju pelayanan. Makin besar harga P, maka makin panjang antrian dan sebaliknya. Model yang kedua yaitu probabilitas kepastian N pelanggan dan dalam sistem jika P adalah
peluang bahwa sistem antrian sibuk, maka 1 min P adalah sebaliknya, yaitu yang berarti peluang bahwa sistem antrian tidak mempunyai pelanggan. Nah, di sini terdapat rumusnya yaitu PO sama dengan 1 min P, N-nya sama dengan 0, Pn sama dengan P pangkat N, P0, N tidak sama dengan 0, maka Pn sama dengan Pn 1 min P per lambda per mu pangkat N dikali 1 min lambda per mu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Danan. Baik, selanjutnya ada model atau M per M per I. Jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem misal LS merupakan jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem yang mencakup pelanggan yang menunggu dan yang sedang dilayani. Biasanya menggunakan rumus LS sama dengan lambda per mu dikurangi lambda sama dengan P per 1 min P. Selanjutnya, model M per M per I, jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian misal LQ merupakan jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. LQ menggunakan rumus lambda kuadrat per mu dalam kurung mu min lambda sama dengan P kuadrat per 1 min P. Selanjutnya, waktu rata-rata dalam sistem. Misal WS merupakan waktu rata-rata bahwa seorang pelanggan akan menghabiskan waktunya dalam sistem. WS biasanya menggunakan rumus 1 per mu min lambda. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ihsan. Selanjutnya, waktu rata-rata dalam antrian. Misal, WQ merupakan waktu rata-rata yang diperlukan seorang pelanggan untuk menerima pelayanan. WQ sama dengan lambda per mu dikali mu dikurang lambda. Model MMS merupakan model antrian fasilitas pelayanan server ganda. Diasumsikan rata-rata tingkat kedatangan lebih kecil daripada tingkat pelayanan keseluruhan agregat atau penjumlahan segenap rata-rata tingkat pelayanan di tiap jalur. Cara dan kondisi lain sama dengan model server tunggal. Tingkat intensitas fasilitas pelayanan sama dengan P sama dengan lambda per S kali mu. Contoh soal, pada suatu fasilitas kotak tool multi-square, permintaan adanya pergantian tool terjadi menurut distribusi Poisson dengan rata-rata 17 plus X permintaan pergantian per jam. Setiap clerk dapat menangani rata-rata 10 permintaan pergantian tool per jam. Biaya mempekerjakan clerk yang baru di dalam fasilitas tersebut adalah 12 plus Y dolar per jam. Biaya hilangnya produksi per mesin yang menunggu kurang lebih sebesar 50 plus Z dolar per jam. Tentukan jumlah clerk yang optimum untuk fasilitas tersebut dengan catatan X adalah angka terakhir NIM anggota kelompok pertama,
Y adalah angka kedua terakhir NIM anggota kelompok pertama, dan Z adalah angka ketiga terakhir NIM kelompok anggota pertama. Penyelesaiannya yang pertama yaitu diketahui NIM pertama yaitu D6210122, maka X sama dengan 2, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 1. Rata-rata sama dengan 17 plus X, maka 17 plus 2 sama dengan 19. Sama dengan 19 permintaan pergantian per jam. Sedangkan satu clerk sama dengan rata-rata 10 permintaan pergantian tool per jam. Biaya clerk sama dengan 12 per Y. 12 ditambah 2 sama dengan $14 per jam. Biaya hilangnya produksi per mesin tunggu sama dengan 50 per Z. 50 plus 1 sama dengan $51 per jam. Kedua, ditanyakan yaitu jumlah clerk yang optimum untuk fasilitas. Tiga, dijawab. Jumlah pegawai minimal 2 orang dan lambda yaitu 19, mu 10. Pemanfaatan rho yaitu rumusnya lambda per mu. 19 per 10 sama dengan 1,9. Lalu jumlah pelanggan yang menunggu dengan rho yaitu 1,5 dan 2 saluran. LQ sama dengan 2. Waktu tunggu WQ sama dengan LQ per lambda sama dengan 2 per 19 jam. Waktu tunggu per jam sama dengan WQ dikali lambda. 2 per 19 dikali 19 sama dengan 2 jam. Biaya menunggu 2 dikali 51 sama dengan 102. Biaya clerk sama dengan 14 dikali 2 yaitu 28. Maka total biaya adalah 102 ditambah 28 sama dengan 130. Lalu kasus 11 min 3 server yaitu LQ sama dengan 0,2 sedangkan WQ 0,2 per 19. Waktu tunggu yaitu WQ kali lambda yaitu 0,2 per 19 dikali 19 didapat 0,2 jam. Biaya menunggu yaitu 0,2 dikali 51 sama dengan 10,2. Sedangkan biaya server yaitu 14 dikali 3 sama dengan 42. Maka total biaya yang didapat adalah 42 plus 10,2 sama dengan 52,2. Kesimpulan, tidak ada gunanya menentukan biaya dengan 4 server, maka akan menambah biaya dengan 14. Dan biaya menunggu yang dapat dikurangi adalah 10,2. Karena 3 server adalah angka optimum. Mungkin sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman buat belajar di rumah. Tunggu next video dari kami ya. Thank you for watching teman-teman. Bye-bye.